Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi subtema latar belakang Sumpah Pemuda. Perkenalkan, nama saya Zulfa Karimah. Saya Nabila Tohira. Saya Dika Kalamullah. Saya Anissa Suci Rahmawati. Saya Nasya Maharani. Saya Taufik Farensyah. Berikut video penyampaian materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi latar belakang Sumpah Pemuda. 28 Oktober tahun 1928 adalah tanggal diikrarkannya Sumpah Pemuda yang dibacakan dalam Kongres Pemuda II. Peristiwa tersebut membuktikan peran penting golongan intelektual muda Indonesia pada masa pergerakan nasional. Munculnya golongan intelektual muda pada masa itu berkaitan dengan kebijakan politik etis yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda pada awal abad 20. Politik etis merupakan kebijakan yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda sebagai bentuk tanggung jawab moral bagi kesejahteraan umum Bumi Putra. Kebijakan ini tidak lepas dari pemikiran tokoh seorang Belanda yang bernama Konrad Theodor van Deventer yang melontarkan kritik tajam melalui sebuah artikel An Erasure Utang Kehormatan yang dimuat dalam majalah Die Geest pada tahun 1899. Politik etis diimplementasikan melalui gerakan program edukasi, imigrasi, dan irigasi. Lantas, bagaimana penerapan politik etis yang dilakukan pemerintahan Belanda? Pelaksanaan politik etis dalam bidang irigasi ditujukan untuk mengairi lahan perkebunan para penduduk Bumi Putra hanya semata-mata untuk mengambil lebih banyak kekayaan dari tanah jajahan. Dalam bidang pendidikan, pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah sebagai pelaksanaan politik etis, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan di lapangan. Pegawai pemerintah diberi gaji dengan harga murah, adanya diskriminasi kelas sosial. Kelas hanya dapat dinikmati oleh anak orang kaya atau yang berpegawai negeri. Pelaksanaan politik etis dalam bidang migrasi terjadi penyelewengan. Perpindahan penduduk luar Jawa hanya ditujukan ke daerah perkebunan milik Belanda. Tidak sedikit rakyat yang mengikuti program ini memilih untuk melarikan diri. Media massa sebagai penyebar semangat kebangsaan. Pada 1744, Gubernur Jenderal Gustav W. Baron van Imhoff mengeluarkan izin penerbitan surat kabar di Indonesia. Pada 8 Agustus 1744, terbit surat kabar pertama di Indonesia dengan nama Bataviasche Novels. Dalam perkembangannya, orang-orang Bumi Putra turut bergerak untuk terjun dalam bidang jurnalistik. Salah satu tokoh Indonesia sebagai pelopor jurnalistik Indonesia adalah Raden Mas Tirto Adi Suardjo. Pada 1904, beliau menerbitkan surat kabar Medan Prijaji. Medan Prijaji merupakan media massa pertama yang diterbitkan oleh Bumi Putra. Pada 1924, para mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda menerbitkan surat kabar dengan nama yang mengekspresikan nasionalisme Indonesia secara jelas, yaitu Indonesia Merdeka. Dengan demikian, perkembangan pers pada masa pergerakan nasional mampu membangkitkan semangat dan kesadaran nasionalisme Indonesia. Organisasi pergerakan nasional sebagai tonggak kebangkitan nasional. Cara pandang baru membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Perlawanan bangsa Indonesia yang semula bersifat kedaerahan dengan mengandalkan perjuangan secara fisik, berganti menjadi perjuangan secara lebih terorganisasi dengan mengedepankan diplomasi. Organisasi-organisasi pada masa pergerakan nasional dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia. Budi Utomo didirikan oleh Sutomo dan para pelajar Stovia pada 20 Mei 1908. Hingga saat ini tanggal berdirinya Budi Utomo tersebut diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi ini dibentuk untuk menindaklanjuti pemikiran Wahidin Sudirohusodo. Pada awalnya, corak perjuangan Budi Utomo cenderung memajukan pendidikan dan perjuangan. Oleh karena itu, aktivitas Budi Utomo dianggap tidak berbahaya oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua, Serikat Islam. Serikat Islam merupakan perkumpulan pedagang Islam yang semula bernama Serikat Pedagang Islam atau SDI. SDI dibentuk oleh Raden Mas Tirto Adi Suardjo pada 1909.
Tujuan SDI adalah melindungi hak-hak pedagang Bumi Putra Muslim dari monopoli dagang yang dilakukan pedagang-pedagang besar Tionghoa. Yang ketiga, Indies Partij. Indies Partij merupakan organisasi pergerakan pertama yang bergerak dalam bidang politik. Organisasi ini didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912 oleh Ernest Francois Eugen Douwes Dekker. Douwes Dekker selanjutnya mengajak Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangunkusumo untuk bergabung dalam Indies Partij. Dalam perkembangannya, ketiga tokoh Indies Partij dikenal dengan sebutan tiga serangkai. D. Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia semula bernama Indes Vereniging atau IF. Indes Vereniging didirikan oleh Sultan Kasayangan, RM Noto Suroto, RP Sosrokusumo, Husein Jajadiningrat, dan Noto Diningrat. Pada 1926, Muhammad Hatta terpilih menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia. Di bawah kepemimpinan beliau, Perhimpunan Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. E. Organisasi keagamaan. Beberapa organisasi pergerakan bersifat keagamaan yang lahir pada masa pergerakan nasional sebagai berikut. 1. Muhammadiyah. 2. Nahdlatul Ulama. Dan yang ketiga, Perkumpulan Politik Katolik Jawi. Partai Komunis Indonesia merupakan organisasi politik bercorak komunis yang semula bersama Indes Sosial Demokratis Vereniging atau ISDV dipraksai oleh Snavliet bersama J.A. Braxtender, H.W. Dekker, dan Braxma pada tahun 1914. Partai Komunis Indonesia atau PKI memiliki kepengurusan seperti Ketua Samaun, Wakil Ketua Darsono, Sekretaris Braxma, dan Bendahara H.W. Dekker, dan anggota kepengurusan Adolf Baras, Sugono, dan Tan Malaka. Partai Nasional Indonesia. Soekarno merupakan salah satu tokoh yang mendirikan Algemene Studi Club di Bandung pada tahun 1925. Pada 4 Juli 1927, Algemene Studi Club mengadakan rapat di Bandung, menghasilkan kesepakatan pembentukan sebuah organisasi baru bernama Perserikatan Nasional Indonesia. Lahirnya Perserikatan Nasional Indonesia dinilai sebagai peningkatan semangat perjuangan kemerdekaan. Pada 1929, Perserikatan Nasional Indonesia berubah nama menjadi Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pada 24 Mei 1929, PNI mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas Soekarno sebagai ketua, Iskak sebagai sekretaris, dan Sartono sebagai bendahara. Taman Siswa. Salah satu tokoh yang menggerakkan pendidikan bagi kaum Bumi Putra adalah Suwardi Suryaningrat. Tokoh yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara inilah penggagas berdirinya Taman Siswa. Organisasi sekaligus institusi pendidikan ini didirikan di Yogyakarta pada 3 Juli 1922. Dalam Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara menekankan konsep pendidikan dengan istilah sistem Among. Dalam konsep tersebut, seorang guru harus mampu memosisikan diri menjadi pemimpin, memberi kesempatan untuk berkembangnya pemikiran siswa, serta menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Konsep pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara tercermin melalui slogan dalam bahasa Jawa, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani. Dalam pelaksanaan pendidikan di Taman Siswa mengedepankan terwujudnya bangsa yang setia, patriotik, bersemangat, berdedikasi tinggi, serta memiliki kemandirian. Organisasi perempuan. Semangat kebangsaan yang tumbuh dan berkembang pada masa pergerakan nasional membawa pengaruh besar pada kaum perempuan Bumi Putra. Beberapa organisasi perempuan pada masa pergerakan nasional yaitu yang pertama Putri Mardika, kedua Kartini Fons, ketiga Kautaman Istri, keempat Aisyah, kelima Wanita Katolik. Sekian penjelasan kami tentang latar belakang Sumpah Pemuda. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan perbuatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.